Oke, terima kasih. Oke, saya lanjutkan ya. Oke. Tadi spesimen yang kami sudah tunjukkan kepada ahli ya. Bagaimana bisa mendeteksi dengan metode yang saudara itu ya, dengan metode itu yang tadi LNB tadi, binary pattern tadi ya, bisa menemukan adanya manipulasi digital pada spesimen itu. Apa aja yang bisa ditemukan dengan metode itu? Saya tidak mempelajari manipulasi digitalnya ada atau tidak. Ya. Yang pasti itu. Ya. Objek dari kajian saya itu cuma dua. Ya. Dan yang terutama adalah lembar pengesahan pembimbing skripsi. Oke. Baru kemudian ijazah yang ditunjukkan, ijazah dari Pak Jokowi yang ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta UGM, maupun yang di-upload oleh saudara Dian Sandi di akun Twitternya. Jadi sebagai penelitian utama dan terutama yaitu lembar pengesahan pembimbing skripsi Pak Jokowi. Bisa saya jalankan ini kan? Ya, mulai dari itu dulu nggak apa-apa. Ini juga bagian dari pattern recognition dan juga bagian dari digital image processing. Jadi data ujinya adalah bukan data uji dari medsos, tetapi saya dan Pak Rosuryo pada tanggal 15 April 2025 di ruang 109 itu di UGM, Fakultas Kehutanan UGM, kami memfoto terutama kamera dari Pak Rosuryo yang resolusi tinggi. Jadi kami mendapatkan sumber primer dari lembar pengesahan pembimbing skripsi dari skripsi Pak Joko Widodo. Nah, ini programnya saya buat sendiri karena memang saya software developer. Nah, inilah citra digital dari lembar pengesahan pembimbing skripsi dari Pak Joko Widodo. Nah, setelah lembaran ini itu tidak ada tanda tangan penguji, tidak ada, satupun tidak ada tanda tangan penguji. Menurut keterangan dari penjelasan dari pihak UGM bahwa ini adalah hasil dari hand press atau letter press yang ditekan, fontnya, hurufnya ditata satu-satu baru ditekan. Cuma banyak kejanggalan di sini. Bagaimana mungkin ya ini merupakan produk dari hand press atau letter press yang ditata sama sekali satu persatu, tetapi tata letaknya itu benar-benar tersentralisasi dengan sempurna. Jarak antar huruf maupun jarak antar kata itu sedemikian dinamis yang menampakkan ciri-ciri bahwa ini adalah produk Word document, produk dari komputer yang tahun 85 ya. Setelah saya lakukan analisa itu belum ada font Times New Roman di dalam text editor pada dua sistem operasi yang berlaku saat itu, yaitu sistem operasi DOS, disk operating system, maupun Apple Macintosh. Jadi tidak ada. Jadi penjelasan bahwa dari UGM maupun dari Dirtipidu selanjutnya yang mengatakan bahwa Dirtipidu mengatakan setelah diraba, dirasakan, terasa ada cekungan, lalu disimpulkan itu adalah produk dari hand press atau letter press. Padahal untuk menciptakan efek cekungan, printer juga bisa, yang dikenal dengan digital embossing. Nah, saya kemudian upload
di sisi sebelah kanan itu adalah tulisan yang informasinya sama dengan yang di kiri, tetapi ini saya rekonstruksi tahun 2025 dengan pola rata sempurna, jarak antar huruf, jarak antar kata, dan tinggi antar baris itu sangat konsisten, yang menandakan ciri yang merupakan Word document. Kalau kita perhatikan sekilas, itu memang orang pasti secara awam menyimpulkan itu adalah keduanya adalah hasil Word document yang menyangkal kesimpulan dari individu yang hanya menggunakan indera peraba maupun perasa mengatakan itu impress. Tetapi secara digital forensik berbasis pattern recognition atau pengenalan pola dan digital image processing, kita bisa lakukan misalnya pencocokan dengan overlay, ya. Kita lakukan di sini, kita plot ketika program berjalan, misalnya kata skripsi, nah ini ya, dari dokumen yang dari foto dari yang diambil oleh Pak Rosulio, dan ini yang saya rekonstruksi menggunakan digital document atau Microsoft Word. Nah ini untuk menjadi fokus, ya, ROI. Nah ini dia. Nah lalu kita lakukan pencocokan dengan menindih berdasarkan titik-titik kunci yang didapatkan melalui ilmu digital image processing. Nah lalu kita lakukan auto align menggunakan algoritma SID, Scale Invariant Fourier Transform. Ya, dari situ didapatkan 27 titik kunci yang sesuai. Ini hasil tindihnya, inilah dia. Kenapa dia ini bergeser sedikit? Karena Pak Roy Suryo memotonya tentu ada kemiringan. Kalau kami dapatkan data langsung dari scan, saya kira ini akan lebih sesuai. S-nya itu tidak bergeser, karena mungkin Pak Roy memotonya pakai angle. Nah, di sini kita kuantifikasi. Itu hasil kecocokannya itu sudah terlalu sempurna untuk dua benda yang tidak sama. Di sini kecocokannya 89,92%. Oleh karena itu kita, kalau di dalam ilmu informatika atau paper atau jurnal yang mulia, 70% pun sudah dikatakan sangat baik dalam keidentikan. Terus kita jalan lagi. Kita uji huruf yang lain misalnya atau kata yang lain. Dengan apa yang saya rekonstruksi. Nah, misalnya kita lakukan misalnya gajah yang ada di sini dengan yang saya rekonstruksi. Kita perbesar untuk kita analisa, dan yang di sini juga kita ambil yang gajah. Memang sekilas identik, tetapi sebagai peneliti kita tidak bisa mengandalkan pengamatan visual yang sering bias. Lalu kita lakukan penjajaran dengan sebuah algoritma yang dinamakan SID, baru kita lihat overlay-nya. Nih, itu hampir sempurna menindih. Artinya apa? Kok bisa sesuatu yang diklaim produk dari handpress ataupun letterpress yang ditata hurufnya satu-satu, tetapi kok bisa
menindih hampir sempurna dengan hasil dokumen. Tentu saya sebagai peneliti tidak terima, makanya saya lakukan ini. Nah, ini 79%, jauh di atas 70%. Meskipun secara visual memang cara antar huruf itu nyaris sempurna, tetapi karena ada pergeseran sedikit, karena ada errornya dari mana? Karena Pak Rosuyo memotonya belum tentu tegak lurus terhadap objek yang difoto, tegak lurus sempurna. Tapi kalau kami dikasih data yang sempurna dari UGM, misalnya hasil scan dari lembar pengesahan pembimbing skripsi, tentu kami akan dapatkan hasil yang jauh lebih sempurna. Nah, ini adalah salah satu metode terkait dengan lembar pengesahan pembimbing skripsi. Nah, objek yang itu bukan satu-satunya, tetapi salah satu. Dan ahli ya, sebelum saudara lanjutkan, apakah saudara ahli ingin mengatakan bahwa produk spesimen yang ada sebelah kiri itu bukan dibuat oleh alat tahun 1985? Iya, exactly. Iya, ya, jadi atau mengatakan itu palsu? Ya, yang pertama ingin membantah bahwa itu bukan produk hasil handpress atau letterpress yang diklaim oleh UGM. Okay. Yang kedua, bahwa teknologi sesempurna itu, saya analisa bentuk lengkungan dari huruf-hurufnya, itu belum ada teknologi secantik itu, seindah itu tahun 1985, mengingat ya, teknologi printing saat itu yang jamak adalah dot matrix. Nah, dot matrix itu artinya ketika dicetak itu titik-titiknya itu tampak. Ya, kalau diperbesar fontnya dia itu bergerigi. Nah, apa yang saya amati di situ dari lembar pengesahan pembimbing skripsi Pak Jokowi itu menggunakan teknologi yang jauh di atas tahun 1985. Meskipun pihak UGM mengatakan ada kok yang skripsi seperti itu menggunakan seperti itu, tetapi setelah diberikan kepada saya ternyata tanda tangan kosong. Bisa jadi itu adalah reproduksi juga gitu. Oke. Langsung saya sekarang pada spesimen yang Dian Sandi itu. Yang langsung dari ya. Pak Dian Sandi. Ya. Bagaimana pengamatan saudara menggunakan metode yang sama? Sebenarnya banyak yang dilakukan untuk yang diupload oleh Pak Dian Sandi Utama di akun Twitternya. Ya ini, nah ini. Kalau yang pertama tentu yang paling sering didengar adalah bagaimana lintasan stempel. Ya. Oke. Kok bisa lintasan stempel itu tidak ada? Setidaknya menggunakan teknik-teknik yang kita pakai dalam digital image processing. Nah, ketika kita zoom, memang mata visual sulit menemukan lintasan stempel tersebut. Ya. Ini, padahal kalau saya bandingkan nanti dengan punya saya, itu sangat sempurna kemunculannya. Nah, ini seharusnya ini merupakan lintasan merah dari stempel merah UGM. Itu sama sekali tidak ada. Sama sekali ada tadi ahli sebelumnya mengatakan merah itu ada berapa jenis merah gitu. Di situ sama sekali tidak ada kanal merah yang melintas. Iya. Iya. Kan ada gradasinya kan, 0 sampai berapa? 0 sampai 255. Itu berapa? Nah, ini kalau dia 0, dia itu menuju ke hitam. Jadi tidak ada Hitam, iya. Kalau dia mendekati 0, misalnya 50 ke bawah, itu dia mendekati hitam. Tetapi kalau dia mendekati misalnya 100 ke atas, itu memunculkan warna tersebut, yaitu merah. Nah, itu bisa kita bukan hanya pengamatan visual, tapi pengamatan numerik. Karena setiap pixel di dalam digital image processing itu diwakili oleh nilai-nilai bilangan bulat antara 0 sampai 255. Nah, kalau kita lihat, kita ambil region of interest di sini, ya. Terus, nah di sini
Itu inilah nilai-nilai yang di dalam region tadi itu, nilai-nilai untuk anal rate. Dimana bisa kita lihat di sini, itu memang nilainya mendekati 0 semua. Nah, kalau mendekati 0 maka dia ke arah hitam. Nah, ini adalah distribusi warna merahnya. Memang tidak ada. Kalaupun ada itu mendekati 0, yaitu hitam. Baik, begitu juga dengan misalnya kita perbesar lagi, terus kita tentukan kotak atau bounding box yang mau kita analisa. Nah, misalnya di sini. Nah, ini memang tidak ada juga ini. Histogram itu tidak ada dan nilai-nilainya pun semua mendekati 0 ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan punya saya itu sangat kontras ya. Ini S2 UGM saya ketika itu saya pakai jas juga. Nah, ini sama-sama pakai jas dan foto saya itu sudah cukup tua jadinya. Ya, tidak setajam punyanya Pak Joko Widodo. Saat itu saya wisuda 26 Januari 2002. Ya, sekitar 14 tahun setelah 17 tahun setelah Pak Jokowi. Ya. Nah, ini walaupun dia stempel UGM itu berada di atas latar hitam, ya ini, itu ketika saya periksa di jas hitam saya, ini lintasannya tetap ada warna merah. Nah, ini ada histogram di sini. Nah, nilai-nilainya pun menjauh dari 0. Nah, inilah distribusinya. Kalau kita ambil juga yang lain misalnya, yang semua misalnya di sini, nah itu juga ada terlihat secara histogram, artinya distribusi warna per kanal. Nah, itulah yang menjadi kesimpulan saya dari keanehan-keanehan tadi, Pak. Nah, itu masih dari lintasan sampel masih banyak lagi sebenarnya. Yang lainnya Pak, soal foto bagaimana soal foto? Soal foto, kami karena itu menyatakan persentase kecocokan, jadi saya tidak terlalu fokus ke situ karena memang data yang saya dapatkan juga minimal. Harusnya minimum 10 sampel, saya bandingkan 10 sampel. Tapi karena Pak Dumakno cuma 1 sampel, Pak Jokowi juga 1 sampel kalau nggak salah, saya kira saya menganggap itu kurang reliable. Nah, yang lain mungkin tidak perlu saya jalankan biar cepat. Nah, ini adalah analisa overlapping, presentasi overlapping dari ijazahnya Pak Pronojiwo yang dia upload juga di medsosnya, itu banyak disebar dan dia tidak menyangkal bahwa itu adalah ijazahnya. Terus ini adalah yang diupload oleh Pak Jokowi, oleh Pak Dian Sandi, ya, di mana ada bercak hitam di sini, ada garis lurus, dan sesuai dengan yang saya amati juga ketika ditunjukkan dalam 5 menit di gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Dan juga ada beberapa bercak hitam di kanan bawah juga ada. Ya. Yang waktu di Polda Metro Jaya itu spesimen yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang ini. Yang ini. Yang Dian Sandinya. Iya. Bercaknya juga konsisten, bentuknya seperti itu, artinya filosofis, walaupun tidak menyentuh. Ya. Nah, dari uji perbandingan overlapping ini dari kedua ijazah ini memang terlihat persentase, terutama huruf A, ya. Huruf A di ijazahnya Pronojiwo, huruf A ini itu tertinggi lebih banyak atau presentasinya lebih banyak daripada yang ada di upload oleh Dian Sandi. Jadi, tetapi kita secara politik tidak boleh menggunakan mata, tetapi pakai algoritma lokal. Salah satunya adalah lokal
binary pattern. Nah inilah dia di ijazahnya Pak Pronojiwo itu 29,4%, huruf A menindih apa namanya, huruf A menindih logo atau logo menindih huruf A, sementara di Pak Jokowi itu cuma 3,59%. Nah ini ada 6 kejanggalan yang seharusnya kalau periode percetakannya sama, menggunakan print yang sama, maka itu tidak mungkin bergeser. Biar 1 mili pun tidak boleh. Iya, karena kami tanyakan ahli percetakan ijazah. Selanjutnya metode untuk analisis lapisan visual ini juga sangat ekstrim. Di ijazahnya Pak Jokowi, ya, itu terlihat secara mata telanjang logo itu berada di bawah huruf atau huruf berada di atas logo. Kalau di ijazahnya Pak Pronojiwo itu, ya, kecuali tulisan identitas Pronojiwo dan lainnya, itu yang lain itu berada huruf berada di bawah logo. Artinya logo menindih huruf, logo mengunci huruf. Inilah yang sebenarnya yang sesungguhnya memang logo memang untuk mengunci huruf supaya jangan bisa diedit. Nah, saudara mau menerangkan artinya teksnya itu berada di atas logo. Ya. Di atas logo. Logo Ya. dulu baru ada teks. Nah, kalau di Pronojiwo, ya, sesuai dengan yang kami analisa menggunakan Kamis clustering, di ijazahnya Pak Pronojiwo, huruf itu berada di bawah logo. Oh. Logo menindih huruf. Logonya menindih huruf. Jadi logo berfungsi untuk mengunci. Kalau yang punya Dian. Ya, jadi logo itu berfungsi untuk mengunci huruf supaya susah untuk diedit. Ya. Sebaliknya, di ijazahnya Pak Jokowi kesimpulannya adalah huruf berada di atas logo. Oh, jadi ada logo dulu. Logo ya baru huruf. Nah ini kejanggalan ini memang semakin menguatkan kami bahwa ada perbedaan di sini. Nah manipulasi itu dilakukan oleh siapa? Itu bukan urusan kami. Apakah dilakukan oleh pihak ketiga, pihak ke-10, itu bukan urusan peneliti, tapi secara pattern recognition itulah hasil yang didapatkan dan ini bisa direkonstruksi oleh orang lain. Ada lagi yang mau saudara jelaskan? Ada juga analisanya tentang proportional spacing dan kerning yang mendeteksi bahwa itu adalah dari grafik ini, ya, bahwa spasi atau jarak antar huruf yang sangat dinamis, jarak antar kata juga yang sangat dinamis, itu merupakan ciri kuat dari dokumen yang dibuat dengan algoritma, yaitu Word document. Bukan seperti yang diklaim oleh pihak UPN maupun pihak Dirtipidum. Selanjutnya juga ada terakhir, ya, yang sebelum terakhir, yaitu di sini saya ingin menjelaskan, ya, teks editor tahun itu, ya, pada DOS itu adalah cuma ada 2, ya. Si writer, dan itu tidak ada Times New Roman. Mungkin bapak-bapak majelis juga menggunakannya, ya, kalau kuliah tahun 90-an atau akhir 80-an. Inilah si writer, ini yang kita pakai yang populer. Dan itu tidak ada font scaling. Kalau fontnya diperbesar, maka dia semakin bergerigi. Berikutnya Worldstar. Itu pun Worldstar 3, ya, artinya masih baby. Worldstar 3 yang tahun 82, karena Worldstar 4 itu rilisnya tahun 87. Artinya tidak mungkin dipakai Pak Jokowi karena belum ada saat itu. Jadi dari sini
kita bisa lihat juga teknologi zaman itu ya memang seperti ini SK-nya yang apa namanya kepala daerah istimewa Yogyakarta ini bisa diambil di internet dari resmi ya dari situs mereka untuk berkas-berkas. Nah, teknologi zaman itu ini nomor suratnya 342-H-KPTS-1985 teknologinya masih seperti ini. Inilah yang terjadi saat itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa tahun 85 secantik ini dan diakui ini adalah produk dari Handfast. Itulah menjadi bahan riset kami. Nah, yang terakhir yang didapatkan oleh Pak Dr. Bonatua Silaragi, ya, Pilgub 2012 maupun Pilpres 2019. Yang aneh di sini adalah legalisir sekelas UGM. Keduanya itu tidak memiliki tanggung jawab kontra perusahaan. Saya yakin ya, ini bukan dari nomor UGM. Kalau dari UGM tentu dia pakai tanggal, bulan, dan tahun, karena itu akan bisa dijejak apakah benar, siapa yang menandatangani, dan di mana, dan arsipnya tentu pasti ada. Tinggal mencari tanggalnya, arsipnya ada. Karena saya melakukan juga hal yang sama. Saya punya arsip ini transkrip nilai saya di S2 UGM, ya. Ini dia. Dan ini ada tanggalnya. Inilah UGM mengesahkan salinan fotokopi sesuai dengan aslinya 27 Juli 2003. Jadi kalau mau dicek nanti karena ada pertinggalnya di Elektro UGM, saya tinggal dicari aja 27 Juli 2003 dapat di sana. Terakhir, tadi saya di luar baru dapat informasi, Pak, karena saya juga bukan hanya meneliti digital forensik, tetapi mencari fakta di lapangan, terutama desa Ketoyan, yang menurut saya ketika seorang presiden itu benar-benar melakukan KKN, menempuh KKN 3 bulan di Ketoyan, seharusnya pihak orang-orang desa itu selebrasi. Entah, seperti yang saya tanyakan kepala dusun 1, beliau menjawab, seorang ibu, kami tidak mau tanggung jawab, kami tidak mau terlibat. Nah, sebagai bukti tambahan ini pun saya konsultasikan, Pak. Ya, oke, nanti bisa di akhir cerita, Pak. Ini nanti takutnya saya lupa. Oke, silakan. Silakan. Seseorang yang selesai menempuh KKN itu memiliki sertifikat KKN dari LPM, Lembaga Pengabdian Masyarakat. Dan kebetulan beliau ini yang menempuh KKN ini, ya saya nggak bisa sebutkan namanya karena bapaknya perlu pertimbangan. Itu KKN-nya juga di Kecamatan Wonosegoro. Wonosegoro, ya. Ya. Kecamatan Wonosegoro, dan menerima penghargaan dari Camat Wonosegoro tahun 86. 2 September tahun 86. Ya. Saya kira kalau Pak Joko Widodo memang selesai menempuh KKN di sana, tentu 2 dokumen ini ada karena sama-sama dari Wonosegoro dan sama-sama dari begitu. Ya, oke. Kemudian ini, saudara
mengenai lapor. Kalau lapor itu ingin melakukan pengujian, sebetulnya apa yang akan diperiksa oleh lapor? Lapor baris krim ya. Iya. Dan apa yang seharusnya dilakukan? Metode apa? Karena digital forensik adalah ilmu yang tanpa menyentuh dengan mempelajari polanya bisa ambil kesimpulan. Tetapi kesimpulan itu akan lebih confirm jika dilakukan dengan memeriksa jenis dan usia baik kertas maupun tinta. Nah, yang dilakukan sebenarnya ada 4. Ya. Pertama adalah ijazah dari yang diklaim milik dari Pak Joko Widodo. Yang kedua adalah lembar pengesahan pembimbing skripsi yang diklaim adalah produk dari Enpress maupun Enterprise. Yang ketiga adalah transkrip nilai yang diakui dan ditampilkan oleh Dirtipidum pada tanggal 22 Mei. Transkrip nilai yang tanpa ada tanda tangan dekan, tanpa ada stempel, 5 itu baru yang keempat senangnya. harusnya sertifikat kakak. Transkrip Karena 4 poin Korea kan itu suruh segera yang paling kerjakan penting karena dalam targetnya tanggal pendidikan Selawi. kuliah sarjana di UGM maupun di tempat lain itu. Yang saya maksud bukan itu. Kalau lapor itu melakukan pengujian menggunakan metode apa? Apakah seperti yang saudara sampaikan tadi? Tadi saudara juga belum menyampaikan tentang metode apa ini? K-means color clustering. Menggunakan metode apa kalau lapor baris krim itu Apa yang saya lakukan ini sebenarnya teknik-teknik default dalam digital forensik. Ya. Digital forensik Pak, artinya sama seperti kita 6 bulan lihat polanya, oh itu ada mineral atau yang lain begitu. Jadi mempelajari pola karena memang ketidakmampuan memiliki objek tersebut untuk dikuasai. Ya. Kalau sudah dikuasai gampang sekali Pak. Tinggal beberapa institusi, ya, saya katakan beberapa karena uji forensik perlu pembanding ya Pak, agar tidak gampang dimanipulasi. Tinggal beberapa seperti di BRIN ada, bahkan jauh lebih advance. Di Lapor, Polri ada. Di Singapura juga yang terdekat juga ada. Tentang uji, terutama uji kromatografi tentang usia maupun jenis baik kertas maupun tinta. Ya, saudara kan juga merupakan salah satu peneliti atau penulis dari buku Jokowi White Paper, betul? Ya. Oke. Ya. Bagaimana yang saudara bisa ceritakan tentang pengujian terhadap sekarang ini? Fokus kami adalah sehubungan dengan CLS ini ya. Dan gugatan kami adalah apakah ijazah specimen ya, yang dimuat oleh Dian Sandi itu adalah bersumber dari aslinya, gitu ya. Informasi di situ apa yang bisa saudara sampaikan yang merupakan hasil penelitian saudara, gitu. Misalnya mengenai watermark tadi, apakah ada dengan analisis LNB tadi ya, apakah saudara menemukan adanya pattern watermark di situ atau pada spesimen itu misalnya begitu. Bagaimana yang saudara bisa jelaskan? Dari analisa saya, ya dari baik uji overlay, uji pencocokan font maupun uji-uji yang lain ada 10. Itu menyimpulkan bahwa setidaknya apa yang diupload oleh Dian Sandi itu bukan barang otentik. Oke, palsu ya, Pak? Iya, palsu. Palsu. Tetapi begini, itu yang diupload Pak yang utama. Ya, yang Karena menjadi objek kajian itu adalah itu. Oke. Sering kita mendengar bahwa kalau lapor dilakukan oleh Polri, ya tidak akan independen, akan bias, akan tidak imparsial. Apakah saudara sebagai ahli di bidang ini punya rekomendasi di mana sebaiknya uji forensik ini dilakukan? Apakah lembaga apa atau di mana? Kalau di dalam negeri itu ada BRIN, ya, laboratorium kimia BRIN, Ya. dan kalau di Singapura banyak
Ya, itu Singapura dan Malaysia. BRIN bisa melakukan Ya, itu. BRIN bisa. Apakah? Tapi kan kembali setidaknya 3 kan Pak. Ya, Kalau 2 kan nanti dikatakan otentik, yang 1 tidak, ya. maka tidak mayoritas. Ya. Harusnya 3 ganjil. Ya, kalau maka itu. Oke, akan dilanjutkan. Oke. Baik, Saudara Rismon ya, saya memulai pertanyaan bahwa apakah di UGM itu berlaku ETD UGM, Electronic Thesis and Dissertation Universitas Gadjah Mada? Kalau tidak salah awal 2000. Sejak awal 2000. Ya, 2000-an. Ya. Apakah itu bisa dikategorikan sebagai repositori digital atau perpustakaan UGM, perpustakaan digital UGM? Memang itu tujuannya. Oke. Nah, pertanyaan, apakah saudara pernah menemukan satu kejanggalan bahwa tahun 1985 yang muncul di situ hanya skripsi Joko Widodo? Apakah Anda pernah melihat atau bahkan meneliti? Bahkan saya tanyakan Ya. di 15 April Oke. 2025 kepada salah satu wakil Ya. rektor. Di situ, oh nggak salah Profesor Bening atau satunya. Saudara tanyakan ya? Saya tanyakan Ya. kenapa satu-satunya, ada 2 jawabannya. Yang pertama, karena Pak Jokowi adalah presiden. Ya. Yang kedua, untuk skripsi tahun 85 itu belum dilakukan digitalisasi. Jadi tahun 85 belum dilakukan digitalisasi. Untuk skripsi tahun 85. Ya, untuk jadi kejanggalan itu Anda tanyakan dan jawaban yang Anda terima bahwa tahun 85 itu di UGM belum ada digitalisasi skripsi. Untuk skripsi tahun 85 Ya. belum dilakukan digitalisasi. Ya, oke. Kemudian pertanyaan saya selanjutkan, jika demikian, apakah masuk akal hanya skripsi yang terarsip dan satu-satunya yang saat itu Anda lihat itu punyanya Pak Jokowi? Menurut Anda bagaimana itu? Ya, kenapa itu menjadi pertanyaan saya Ya, kepada Wakil Rektor UGM ya, pada 15 April 2005 karena memang saya sudah memeriksa metadata dari skripsi Pak Jokowi. Di situ ada beberapa kali perubahan, dan kalau nggak salah diupload Oktober tahun 2019 atau 2020 gitu. Saya harus periksa lagi apanya. Saya lupa, udah lama saya belajar itu metadatanya. Nah, jadi pertanyaan adalah kenapa itu berubah 2 atau 3 kali? ya. Itu saya baca. Yang kedua, kenapa kok setelah Pak Jokowi jadi presiden itu diupload gitu? Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, saudara sebagai ahli, apakah potensi unggahan selektif dan rekonstruksi arsip seperti itu janggal atau tidak menurut saudara ahli? Ya, makanya janggal setelah saya periksa metadatanya. Jadi sepanjang pengetahuan saudara dan hasil kajian saudara, tampilan yang seperti itu adalah sebuah kejanggalan begitu? Metadatanya. Ya, kalau tampilannya susah untuk disimpulkan, tetapi informasi yang tertanam bersama dengan file yang diupload itu membuat kejanggalan. Sebuah kejanggalan. Ya. Baik, saya ingin sekarang beranjak kepada persoalan bimbingan akademis dan gelar dosen, ya. Apakah saudara meneliti ada inkonsistensi nama pembimbing, di satu sisi Pak Kasmujo dan di sisi lain Profesor Ahmad Sumitro? Ya. Ya, sampaikan aja secara terbuka di sini biar diketahui. Jauh sebelum meneliti. Mohon maaf majelis, beliau lagi batuk gitu, semalam saya suruh. Silakan, izin ke Bapak mau minum sedikit boleh nggak Pak Hakim? Ya.
Prabowo. Batuk tolakan. Pertanyaannya dipasukkan aja ya. Ya, Karena sakit ya, ya. 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 Ini rujuk palsu tadi. Ya nanti. Izin ya Bu ya. Jadi pertanyaan lebih ke keahlian bisa tidak ke fakta-fakta. Ini kan dua aja tadi ya. Iya. Itu cuma dua aja tadi yang kamu ya tadi ya. Ya, tadi kan maksudnya pertanyaannya lebih Iya, ke fakta. pertanyaan saya kan ahli juga soal apa namanya ITD itu kan ahli, dia kan bisa menganalisa nggak lazim itu. Bukan pengesahan sama ijazah ya. Masuk ijazah. Iya. Kan tadi kan fakta. Sudah minumnya? Sudah minumnya? Skor dah. Silakan. Jadi- Fokus pertanyaannya Pak. Ya. Jadi tadi saudara mengatakan bahwa ada inkonsistensi begitu. Terus inkonsistensinya di mana? Kenapa? Karena tadi kepada ahli pertama juga kami tanyakan kaitannya dengan sebutan Profesor Ahmad Sumitro ya dan Ahmad Sumitro. Ya, apakah Anda juga mengkaji itu? Ya, sebenarnya kita itu peneliti, saya yakin juga Pak Mas Suryo dan Bu Tifa Ya. itu agar masalah-masalah ini selesai di ruang publik. Ya. Nah, untuk menjawab itu keributan di media sosial, saya nonton tayangan di mana Pak Jokowi tahun 2017 mengatakan bolak-balik menghadap Pak Kasmuco Ya. dan terima kasih berkat bimbingan Bapak skripsi saya bisa menyelesaikan skripsi saya di jurusan teknologi kayu Fakultas Kehutanan UGM. Nah, lalu saya berangkatlah dengan modal sendiri itu ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM sekitar Maret 2025. Nah, entah apa yang menyentuh Bapak penjaga, salah satu penjaga perpustakaan itu, Ya. ya akhirnya kita diberikan ini dulu yang viral itu gitu, skripsinya Pak Jokowi. Padahal memang niat saya untuk melihat itu juga. Tanpa kami paksa, itu secara sukarela diberikan oleh salah satu bapak penjaga Ya. di pustaka itu. Nah,